Bapak, Ibu, stop dulu sebelum menutup video ini. Dalam 20 detik ke depan, saya akan ungkap satu fakta mengejutkan yang mungkin belum Bapak Ibu ketahui soal rapel gaji pensiunan 2026 yang sedang ramai diperbincangkan. Sebuah fakta yang bisa menghindarkan Bapak Ibu dari kekecewaan besar dan membantu merencanakan keuangan keluarga dengan lebih tenang dan bijak. Tetaplah di sini karena informasi ini sangat penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, para pejuang sejati yang pernah mengabdi dengan sepenuh jiwa untuk negeri ini, yang sekarang sedang menikmati indahnya masa purna bakti bersama keluarga tercinta. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu di hari yang penuh berkah ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat secara fisik, tenang secara batin, dan tentunya selalu dilimpahkan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan ngobrol santai, ngopi bareng dari hati ke hati tentang satu hal yang sedang jadi buah bibir di mana-mana. Dari grup arisan ibu-ibu yang ramai di pagi hari, dari majelis taklim bapak-bapak yang penuh kebijaksanaan, dari warung kopi pinggir jalan yang hangat, sampai ruang keluarga yang adem ayem. Topik yang bikin deg-degan, bikin semangat pagi hari, tapi kadang juga bikin was-was kalau enggak jelas ujung pangkalnya. Apa itu? Ya, betul sekali. Kita akan bahas tuntas soal rapel gaji pensiunan yang kabarnya akan cair di tahun 2026 ini. Tapi sebelum kita masuk ke hitung-hitungan nominal dan tanggal pencairan, saya mau tanya dulu nih sama Bapak dan Ibu sekalian. Coba ingat-ingat beberapa hari terakhir ini. Apakah Bapak Ibu pernah membuka grup WhatsApp keluarga atau grup pensiunan, lalu melihat pesan berantai yang judulnya kira-kira begini? Info penting, rapel pensiunan 2026 cair bulan ini. Cek rekening sekarang juga. Atau mungkin Bapak Ibu buka YouTube lalu melihat thumbnail dengan tulisan merah menyala yang enggak kalah heboh. Breaking news, Menteri Keuangan umumkan nominal rapel untuk semua golongan. Nangis haru. Nah, kalau Bapak Ibu pernah lihat itu, apa yang pertama kali terlintas di hati? Apa langsung senyum lebar, langsung kepikiran mau beliin cucu sepeda baru, mau renovasi teras rumah yang mulai rapuh, atau mau ziarah ke tanah suci bersama pasangan tercinta, atau malah sebaliknya, langsung was-was dan mikir, ini beneran enggak sih? Dari mana sumbernya? Jangan-jangan cuman isu doang lagi. Saya yakin banget Bapak dan Ibu sebagai pensiunan yang sudah puluhan tahun mengabdi pasti punya pengalaman dan feeling yang tajam. Kita sudah bisa membedakan mana kabar yang benar-benar membawa angin segar dan mana kabar yang cuman angin lalu yang membuat kita pusing sendiri. Tapi jujur saja, kadang godaan untuk percaya sama kabar baik itu besar banget ya. Apalagi kalau kita memang sedang sangat menantikan kabar gembira seperti ini. Rasanya hati langsung berbunga-bunga. Meskipun di dalam hati kecil ada suara yang bilang, sabar, tunggu yang resmi dulu. Makanya di tengah hiruk pikuk kabar yang simpang siur ini kita perlu belajar untuk bijak. Kita perlu belajar untuk tenang. Tenang bukan berarti cuek atau masa bodoh loh ya. Tenang itu adalah cara kita menjaga hati agar tidak mudah kecewa. Tenang itu adalah kekuatan untuk berpikir jernih agar tidak terjebak dalam informasi yang belum jelas kebenarannya. Seperti biasa di channel yang insya Allah selalu menjadi sahabat Bapak dan Ibu ini, kami berkomitmen untuk menyajikan informasi yang terkini, terpercaya, dan relevan. Kami ingin Bapak Ibu tidak hanya sekadar tahu, tapi juga paham. Paham dari akar masalahnya, paham dari sisi kebijakan pemerintah, dan paham bagaimana sebaiknya kita bersikap. Nah, sekarang mari kita mulai. Kenapa isu rapel selalu viral? Bapak Ibu coba kita renungkan sejenak. Kenapa ya? Setiap kali ada isu tentang rapel, seluruh pensiunan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote serentak bergerak. Kenapa topik ini selalu menjadi nomor satu di setiap obrolan? Jawabannya sederhana tapi sangat dalam. Rapel gaji ini bukan sekadar angka-angka yang muncul di layar HP. Ini bukan berita biasa yang bisa dibaca lalu dilupakan begitu saja. Ini adalah sesuatu yang sangat personal. Ini dekat dengan denyut nadi kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu. Ini soal hak finansial. Hak konstitusional yang memang seharusnya diterima oleh para pensiunan yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk bangsa dan negara tercinta. Bagi sebagian besar pensiunan, rapel bukan cuma uang tambahan untuk belanja barang konsumtif. Lebih dari itu, rapel ini adalah bagian penting dari rencana keuangan keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah harga kebutuhan pokok yang kadang naik terus, di tengah biaya pengobatan rutin yang harus dipenuhi, atau mungkin untuk membantu biaya sekolah cucu tercinta. Kehadiran dana segar seperti rapel ini terasa seperti oase di tengah padang pasir.
Rasanya seperti mendapatkan durian runtuh yang bisa menjadi penyelamat di akhir bulan atau menjadi penyemangat untuk menjalani hari-hari penuh tantangan. Bahkan bagi sebagian lainnya, rapel ini sudah di-booking dari jauh-jauh hari. Mungkin ada yang sudah berencana untuk memperbaiki rumah yang mulai reot, mungkin ada yang ingin sedikit bersedekah lebih banyak, atau mungkin sekadar ingin memberikan hadiah kecil untuk anak dan cucu yang selalu setia menemani. Jadi wajar sekali jika kabar rapel ini selalu menyita perhatian. Ini bukan soal materi semata, ini soal harapan, ini soal martabat, ini soal penghargaan atas jasa dan pengabdian yang sudah diberikan selama bertahun-tahun. Dan itulah mengapa kabar apapun yang berkaitan dengan rapel langsung menyebar dengan cepat bagaikan api yang menyentuh jerami kering. Apa itu rapel? Definisi yang benar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting sekali untuk kita menyamakan persepsi dulu. Karena seringkali pemahaman yang keliru soal rapel inilah yang justru membuat kita menjadi gelisah dan mudah terjebak berita bohong. Ada anggapan di masyarakat yang mengatakan rapel itu bonus dari pemerintah. Rapel itu semacam THR khusus pensiunan. Rapel itu hadiah karena sudah pensiun. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru Bapak Ibu. Secara sederhana, rapel itu adalah hak yang tertunda pembayarannya. Mari saya kasih analogi yang mudah dipahami. Bayangkan dulu Bapak Ibu bekerja di sebuah toko yang ramah. Gajian setiap tanggal 1. Suatu hari, pemilik toko mengumumkan kenaikan gaji sebesar 10%. Dan kenaikan ini berlaku surut sejak 3 bulan lalu. Namun, karena proses administrasi yang rumit dan butuh waktu, gaji baru tersebut baru bisa dibayarkan bulan ini. Nah, selisih gaji selama 3 bulan itulah yang namanya rapel. Itu adalah uang Bapak Ibu yang seharusnya sudah diterima sejak 3 bulan lalu, tapi tertunda karena alasan teknis administrasi. Begitu juga dengan rapel pensiunan. Ketika pemerintah melalui Presiden dan Menteri Keuangan memutuskan untuk menaikkan gaji pokok pensiunan, biasanya keputusan itu memiliki tanggal efektif. Misalnya, kenaikan gaji efektif mulai 1 Januari 2026. Artinya, sejak tanggal itu, Bapak dan Ibu secara hukum berhak menerima gaji pensiun dengan nominal baru yang lebih besar. Namun di lapangan seringkali ada jeda waktu. Proses administrasi di tingkat pusat dan daerah itu panjang. Koordinasi antar lembaga itu kompleks. Verifikasi data jutaan pensiunan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selisih antara tanggal mulai berlakunya kebijakan dengan tanggal di mana pembayaran gaji baru benar-benar bisa dilakukan, itulah yang disebut rapel. Jadi Bapak Ibu, rapel itu adalah utang negara kepada pensiunan. Bukan hadiah, bukan bonus, bukan sedekah. Ini adalah hak mutlak yang melekat pada diri setiap pensiunan. Ini adalah selisih antara gaji lama dan gaji baru yang memang seharusnya dibayarkan. Kalau nanti rapel itu cair, itu bukan karena pemerintah tiba-tiba bermurah hati. Itu karena negara sedang menunaikan kewajiban konstitusionalnya. Pemerintah melalui pejabat-pejabatnya pun selalu menegaskan bahwa pembayaran rapel dilakukan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan atas hak seluruh pensiunan. Dengan memahami ini, saya harap hati Bapak Ibu bisa lebih tenang. Hak itu tidak akan hilang, hak itu hanya tertunda. Tugas kita adalah memastikan kita mendapatkan informasi yang benar tentang kapan hak itu akan diberikan. Membedah kabar yang beredar, fakta vs fiksi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ramai, paling ditunggu-tunggu, dan sekaligus paling perlu kehati-hatian. Belakangan ini, jagat maya dihebohkan dengan berbagai macam informasi soal pencairan rapel. Ada yang bilang bulan Maret, ada yang bilang bulan April, bahkan ada yang menyebutkan nominal-nominal fantastis yang seolah-olah sudah pasti. Saya yakin di grup-grup WhatsApp Bapak Ibu sudah banyak pesan berantai yang beredar. Mungkin bunyinya seperti ini, info penting untuk para pensiunan. Rapel gaji pensiunan tahun 2026 sudah dipastikan cair bulan Maret ini juga. Segera cek rekening masing-masing. Kabar ini sudah dikonfirmasi dari sumber terpercaya. Atau mungkin ada yang lebih detail lagi. Daftar nominal rapel golongan Armi Baku 2 Derbi Napre sudah keluar. Golongan terberat dapat sekian juta. Golongan Armi dapat puluhan juta. Siap-siap senang ya Bapak Ibu. Pertanyaan saya sekarang Bapak Ibu, setelah membaca pesan seperti itu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah langsung percaya 100% atau ada sedikit keraguan di hati? Mungkin ada yang langsung bersemangat, langsung share ke keluarga, langsung kepikiran mau beli apa. Tapi ada juga yang berpikir, ini pasti hoaks lagi. Setiap tahun begitu polanya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini dengan lebih jernih. Mengapa kabar seperti ini sangat mudah menyebar dan dipercaya?
Karena seperti yang saya katakan tadi, isu ini menyentuh kebutuhan dasar kita. Ada harapan di sana, ada rasa penasaran yang sangat besar. Para produsen konten atau oknum yang tidak bertanggung jawab sangat paham betul psikologi ini. Mereka membuat judul yang bombastis, thumbnail yang mencolok, dan narasi yang seolah-olah sangat meyakinkan hanya untuk mengejar views, like, subscriber, atau bahkan tujuan lain yang tidak baik sama sekali. Lalu, bagaimana cara kita menyikapinya? Caranya sederhana, kembali ke sumber resmi. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2026 ini, berdasarkan informasi yang kami kumpulkan dari kanal-kanal resmi seperti media sosial resmi PT Taspen, website resmi Kementerian Keuangan, pernyataan resmi dari pejabat-pejabat terkait belum ada satupun instruksi atau regulasi resmi yang dikeluarkan mengenai pencairan rapel untuk periode bulan Maret atau April 2026. PT Taspen sendiri melalui akun media sosial resminya hingga saat ini belum memberikan pengumuman apapun terkait jadwal pencairan rapel. Mereka masih fokus pada pembayaran gaji pensiun bulanan reguler yang berjalan seperti biasa. Jadi, jika ada pihak yang mengklaim bahwa rapel sudah pasti cair pada tanggal sekian dan nominalnya sekian, itu adalah informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Itu masih sebatas prediksi, spekulasi, atau bahkan rekayasa untuk kepentingan tertentu. Bapak Ibu, ingatlah selalu, uang negara yang jumlahnya triliunan rupiah tidak bisa dicairkan hanya berdasarkan kata orang atau pesan berantai di WhatsApp. Ada proses yang sangat panjang dan prosedur yang sangat ketat yang harus dilalui. Proses panjang di balik pencairan rapel. Agar Bapak Ibu lebih memaklumi dan bisa lebih sabar, saya akan jelaskan tahapan-tahapan penting yang biasanya dilalui sebelum rapel bisa cair. Ini bukan alasan Bapak Ibu. Ini adalah realita pengelolaan keuangan negara yang melayani jutaan orang di seluruh pelosok Indonesia. Tahap pertama, penerbitan payung hukum, dasar hukum. Ini adalah fondasi dari segalanya. Tidak ada satu rupiah pun yang bisa dikeluarkan dari kas negara tanpa dasar hukum yang kuat dan sah. Untuk rapel biasanya diperlukan peraturan pemerintah, PP, atau peraturan Menteri Keuangan, PMK, yang mengatur secara rinci tentang besaran kenaikan, masa berlaku, dan mekanisme pembayarannya. Sampai saat ini untuk tahun 2026, kita masih merujuk pada PP nomor 8 tahun 2024. Belum ada payung hukum baru yang diterbitkan untuk kenaikan gaji di tahun 2026. Dan tanpa payung hukum baru ini, proses selanjutnya tidak bisa dimulai. Tahap kedua, proses penganggaran. Setelah payung hukum terbit, Kementerian Keuangan harus menghitung berapa total dana yang dibutuhkan untuk membayar rapel kepada seluruh pensiunan di Indonesia. Angka ini tidak kecil Bapak Ibu, ini pasti mencapai triliunan rupiah. Jumlah ini kemudian harus dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Proses ini melibatkan koordinasi yang sangat intensif antara Kemenko, Kementerian Pan-RB, dan lembaga terkait lainnya. Membutuhkan rapat, diskusi, kalkulasi, dan persetujuan yang panjang. Tahap ketiga, verifikasi data oleh PT Taspen and PT Asabri. Ini adalah tahap yang paling krusial dan paling memakan waktu Bapak Ibu. PT Taspen untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk pensiunan TNI Polri harus memverifikasi data satu persatu dari jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Mereka memastikan bahwa data golongan, masa kerja, pangkat terakhir, dan nomor rekening semuanya akurat dan terkini. Kesalahan sekecil apapun di tahap ini bisa berakibat fatal, bisa jadi salah transfer atau dana tidak masuk ke rekening yang berhak. Bayangkan betapa teliti dan kerasnya para petugas Taspen dan Asabri bekerja untuk kita. Tahap keempat, sinkronisasi dengan bank mitra. Setelah data valid dan tersertifikasi, Taspen dan Asabri harus menyinkronkan data tersebut dengan bank-bank mitra penyalur. Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan lain-lain. Mereka memastikan sistem perbankan siap menerima dana dalam jumlah masif dan mendistribusikannya ke rekening masing-masing pensiunan secara akurat, cepat, dan aman. Tahap kelima, penjadwalan dan pencairan bertahap-tahap terakhir adalah penjadwalan. Dan ini pun tidak dilakukan serentak dalam satu hari untuk seluruh Indonesia. Mengapa? Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memastikan proses verifikasi berjalan dengan tertib. Seringkali pencairan dilakukan secara bertahap, misalnya berdasarkan wilayah, klaster, atau berdasarkan kelompok pensiunan, pensiunan pusat, pensiunan daerah, TNI, Polri. Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah demi kenyamanan dan keamanan kita semua. Nah Bapak Ibu, sampai dengan tanggal 25 Maret 2026, berdasarkan informasi yang ada,
Proses-proses tersebut belum mencapai tahap final. Jadi wajar sekali jika kita belum mendengar pengumuman resmi apapun. Mari kita hargai proses ini. Para pegawai Taspen, Asabri, dan jajaran kementerian yang bergelut dengan data berjuta-juta orang adalah pahlawan di balik layar yang sedang berjuang keras agar hak kita sampai dengan selamat, tepat sasaran, dan tanpa kekeliruan. Nominal gaji pensiunan terbaru April 2026. Nah Bapak Ibu, selain isu rapel ada juga pertanyaan besar lainnya yang sering masuk ke kolom komentar kami. Bagaimana dengan gaji pensiunan reguler untuk bulan April 2026? Apakah ada perubahan nominal setelah Lebaran? Apakah ada kenaikan? Untuk pertanyaan ini, jawabannya lebih jelas dan pasti. Pemerintah melalui PT Taspen menegaskan bahwa gaji pensiunan bulan April 2026 akan dibayarkan seperti biasa, sesuai ketentuan umum pembayaran gaji tiap bulan. Tidak ada hambatan atau perubahan jadwal yang signifikan. Pembayaran akan dilakukan melalui PT Taspen dan disalurkan ke rekening masing-masing pensiunan. Lalu soal nominalnya, apakah naik? Sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi baru yang mengatur tentang penyesuaian atau kenaikan gaji pensiunan di tahun 2026. Oleh karena itu, dasar hukum yang masih berlaku dan menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dalam PP Nomor 8 Tahun 2024 tersebut telah ditetapkan adanya kenaikan gaji pensiunan sebesar 12% yang mulai berlaku sejak tahun 2024. Besaran kenaikan dan nominal gaji pokok pensiunan yang tercantum dalam PP tersebut masih menjadi acuan hingga saat ini. Jadi untuk bulan April 2026 tidak ada perubahan nominal gaji. Besaran gaji yang diterima masih sama dengan yang Bapak Ibu terima beberapa bulan terakhir. Mari kita lihat secara lebih rinci. Golongan ANI, R700.000, R2.200.000, bulan golongan 2, R700.000, R3.200.000, bulan golongan 3, R700.000, R4.000, di bulan golongan info, R700.000, R4.900.000 dah bulan. Ini adalah informasi yang konkret Bapak Ibu. Ini adalah fakta yang bisa kita pegang dengan yakin. Nominal ini seperti yang sering Bapak dan Ibu tanyakan tidak mengalami perubahan di bulan April 2026 jika tidak ada peraturan baru yang diterbitkan. Jadi untuk pencairan gaji bulan April nanti Bapak dan Ibu akan menerima nominal sesuai dengan golongan dan masa kerja masing-masing sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada lonjakan luar biasa kecuali nanti ada kebijakan baru dari pemerintah yang diumumkan secara resmi. Dan jika itu terjadi kami akan langsung update informasinya di channel ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke bagian tips, saya ingin bercerita tentang dua sosok pensiunan yang mungkin akan membuat kita melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Sosok pertama, Pak Ahmad. Pak Ahmad adalah seorang pensiunan golongan terbaik yang tinggal di pinggiran kota. Setiap hari sejak pagi ia membuka ponsel. Pertama yang dicari, kabar terbaru soal rapel. Ia membaca semua komentar di media sosial. Ia masuk ke berbagai grup WhatsApp hanya untuk mencari informasi soal rapel. Setiap ada kabar baru, meskipun belum jelas sumbernya, ia langsung percaya dan langsung share kemana-mana. Hatinya selalu gelisah, tidurnya tidak nyenyak karena memikirkan kapan rapel cair. Ia sering melampiaskan kekesalannya kepada keluarga. Ini pemerintah gimana sih? Hak kita kok tidak segera dibayar? Ia merasa negara tidak adil. Ia merasa pengabdiannya selama puluhan tahun tidak dihargai. Hari-harinya berlalu dengan penuh kegelisahan, badannya mulai tidak sehat karena stres. Hubungan dengan keluarga pun mulai terganggu. Sosok kedua, Ibu Siti. Ibu Siti juga tahu tentang kabar rapel. Ia mendengarnya dari teman arisan minggu lalu. Teman-temannya ramai membicarakannya. Nominalnya fantastis kata si A. Katanya cair bulan ini kata si B. Namun Ibu Siti memilih untuk tidak larut. Insya Allah kalau memang hak kita pasti akan sampai. Yang penting kita sehat, kita tenang, kita nikmati setiap hari yang Allah berikan. Ibu Siti masih berbelanja ke pasar dengan bijak. Ia masih rutin mengikuti senam lansia setiap Selasa dan Jumat pagi. Ia masih menyempatkan diri untuk mengajak cucu jalan-jalan ke taman di sore hari. Ia tetap bersyukur atas gaji pensiun reguler yang sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ia tidak berencana terlalu jauh berdasarkan uang yang belum pasti ada. Ketika ada kabar simpang siur masuk ke grupnya, ia hanya tersenyum bijak dan berkata, kalau memang sudah ada pengumuman resmi dari Taspen, pasti akan kita dengar bersama, tidak perlu panik. Pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sekalian,
Dari dua sosok ini, manakah yang ingin kita tiru? Jawabannya tentu Ibu Siti. Karena pada akhirnya, kesehatan dan ketenangan jiwa adalah aset yang paling berharga. Jauh lebih berharga dari sekadar nominal rapel yang mungkin cair atau mungkin tertunda. Uang bisa dicari, bisa ditunggu, bisa datang pada waktunya. Tapi kesehatan yang terganggu karena stres, hubungan keluarga yang rusak karena mudah marah, itu harganya jauh lebih mahal. Tips bijak menghadapi isu rapel. Bapak Ibu, sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, saya ingin memberikan 5 tips sederhana tapi sangat ampuh untuk menghadapi isu rapel ini dengan bijak dan tenang. Tipe pertama, tetap tenang dan sabar. Ini adalah kunci utama dari segalanya. Tenangkan hati. Yakinkan diri bahwa hak itu pasti akan datang pada waktunya. Serahkan urusan proses administrasi kepada mereka yang memang ditugaskan dan memiliki kewenangan. Ingat sabda Rasulullah SAW, sabar itu adalah cahaya. Kesabaran kita dalam menunggu hak yang benar adalah bentuk kemuliaan karakter. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Tipe kedua, fokus pada sumber resmi, jadikan website resmi, kemenkeu.go.id, taspen.co.id, asabri.toko.id, dan akun media sosial resmi mereka sebagai satu-satunya rujukan. Jika informasi tidak muncul dari sana, anggap saja itu belum pasti, sederhana tapi efektif. TIP ketiga, think before sharing, saring sebelum sharing. Sebelum Bapak Ibu meneruskan informasi ke grup keluarga atau sesama pensiunan, tanyakan pada diri sendiri 3 hal penting ini. 1. Siapa sumbernya? Apakah dari lembaga resmi seperti Taspen, Asabri, atau Kemenkeu? 2. Apakah isinya masuk akal? Apakah ada data konkret yang bisa diverifikasi? 3. Apakah sudah ada dasar hukum atau pengumuman resmi? Jika ketiga pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan yakin, lebih baik tahan dulu jari kita dari tombol forward. Dengan membiasakan ini, kita ikut menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari penyebar kepanikan. Tipe keempat, alihkan fokus ke hal bermanfaat. Sambil menunggu kabar baik, manfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat dan menyehatkan. Rawat kesehatan dengan berjalan pagi setiap hari. Habiskan waktu lebih banyak dengan cucu-cucu tercinta. Tanam sayuran atau bunga di pekarangan rumah. Ikuti pengajian atau majelis taklim. Kumpul dengan teman-teman sepensiunan untuk ngobrol santai dan saling menguatkan. Kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada angka yang masuk ke rekening. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa menjalani hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan senyuman yang tulus untuk keluarga di sekitar kita. Tipe kelima, perbanyak doa dan rasa syukur. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan agar proses yang sedang berjalan dilancarkan dan diberi kemudahan, para pejabat dan staf yang mengurusinya diberi kesehatan dan amanah. Apa yang menjadi hak kita dapat segera tersalurkan dengan lancar dan penuh berkah. Dan yang paling penting, perbanyak rasa syukur. Syukuri gaji pensiun reguler yang masih mengalir setiap bulan. Syukuri kesehatan yang masih Allah berikan. Syukuri keluarga yang masih setia menemani. Karena orang yang bersyukur, hidupnya akan selalu terasa cukup. Dan rasa cukup itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, para pejuang sejati kebanggaan bangsa dan negara ini, kita telah bersama-sama mengupas tuntas isu rapel gaji pensiunan 2026 dari berbagai sisi. Dari pengertian yang benar, kabar yang beredar, proses panjang di balik layar, nominal gaji terbaru yang pasti, kisah 2 sosok inspiratif, hingga tips bijak dalam menghadapi isu yang simpang siur. Mari kita rangkum bersama kesimpulan utama hari ini. Pertama, gaji pensiunan bulan April 2026 akan cair sesuai jadwal dengan nominal yang masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Kedua, kabar soal pencairan rapel hingga saat ini 25 Maret 2026 masih sebatas isu dan prediksi. Belum ada regulasi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Ketiga, proses pencairan rapel itu panjang dan memerlukan waktu karena melibatkan data jutaan pensiunan dan sistem keuangan negara yang sangat besar dan kompleks. Keempat, sikap terbaik kita adalah tenang, sabar, dan selalu merujuk pada informasi dari sumber-sumber resmi.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berharga ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pencerahan, penenang hati, dan membantu Bapak Ibu dalam merencanakan keuangan keluarga ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu, yang setia menemani channel ini dari awal sampai akhir. Dukungan Bapak Ibu adalah semangat dan motivasi terbesar bagi kami untuk terus belajar dan menyajikan informasi yang bermanfaat, akurat, dan terpercaya. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat datang di keluarga besar kami. Jangan lupa untuk like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis pertanyaan atau komentar di kolom komentar, share ke teman-teman saudara atau sesama pensiunan agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama. Benarnya, akhir kata saya tutup dengan doa yang tulus dari hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu sekalian beserta seluruh keluarga tercinta. Semoga apa yang menjadi hak kita semua sebagai para pensiunan yang telah mengabdi dapat segera tersalurkan dengan lancar, amanah, tepat sasaran, dan penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga silaturahmi. Sampai jumpa di informasi berikutnya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.